Saya sih punya mimpi misalnya bagaimana sastrawan Lampung itu punya banyak dikenal oleh masyarakat Lampung sendiri dan juga nasional. Yang kedua punya banyak event yang bisa membuat mereka lebih berkreativitas. Tabipun, saya Novi Balga kembali hadir dalam Lampung Mencatat di Selusur Budaya episode kali ini. Ada seorang Udo yang saya kenal sejak puluhan tahun lalu, dan saya tuh baru tahu loh kalau nama aslinya adalah Zulkarnain Zubairi. Udo Zul, apa kabar Do? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini ya Do. Iya. Udo sekarang jadi ketua komite sastra di Dewan Kesenian Lampung ya? Iya, katanya begitu. Katanya begitu ya. Iya, saya dengar tuh bener kok itu. Saya lihat SK-nya soalnya. Ya mudah-mudahan bukan hoax. Do, udah sampai sejak kapan sih dulu menggeluti dunia sastra emang? Kalau sejak kapan sih saya Kuliah enggak dong ya? Lupa, tapi saya tertarik itu mulai sejak masih kecil lah. Oh, dari Karena kecil. Hal apa yang membuat tertarik dari sastra itu? Jadi kata itu kan di tangan penulis, apalagi sastrawan itu kan sangat sangat dikdaya gitu untuk membuat orang marah, mungkin bisa sedih atau terharu dan seterusnya gitu kan. Dan itu yang membuat saya semakin tertarik dengan sastra. Atau bisa juga nggak jadi pelampiasan emosi kita pribadi gitu? Ya benar. Jadi ada yang bilang kan untuk jadi penyair itu harus berkali-kali patah hati dulu kan, seperti itu kan. Jadi rata-rata penyair itu memang orang-orang yang patah hati berkali-kali dong ya? Iya, kalau artinya kan itu pada tataran tertentu memang itu yang bisa dilontarkan oleh dia. Jadi memang kesan yang sangat dalam atau luka yang sangat dalam di dalam dirinya, baru dia bisa muncul kata-kata yang misalnya kalau sedang jatuh cinta seperti apa, kalau patah hati seperti itu. Dan itu emosi yang diwujudkan dengan kata-kata. Iya. Tapi bisa juga itu dari kisah orang lain juga bisa. Bisa. Oke. Sebenarnya kalau sastra, makna dari sastra itu apa sih Do? Kalau menurut Udo? Sastra. Terbagi menjadi apa? Ada sastra lisan, ada sastra tulisan gitu kan ya? Saya ini udah lama nggak bergaul dengan akademisi kalau dari per definisi, tapi definisi menurut Udo sendiri lah. Ini saya kira sastra itu kan secara gampangnya adalah seni berbahasa. Jadi ada kalau tari kan seni gerak, kemudian seni suara itu musik dan seterusnya. Nah, kalau seni berbahasa. Seni berbahasa. Jadi itu simpelnya itu ya. Puncak keindahan estetika bahasa itu ada di sastra. Puncak keindahan estetika dari bahasa ada di sastra. Dari bahasa ada. Oh, itu bagus loh bahasa itu. Iya, jadi puncak keindahan estetika dari bahasa adalah sastra. Iya, benar. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin silakan aja. Tapi enggak, ini bagus nih. Bagus nemu definisinya gitu ya. Iya. Terus gini Do, apakah menurut Udo ya secara keseluruhan nih dalam kesehariannya, dalam prakteknya sastra itu memang sudah mewakili dari semuanya nggak kira-kira? Dulu ya, zaman dulu itu semua ilmu pengetahuan di zaman filsuf dulu atau orang-orang Arab dulu yang pinter bersyair, itu semua ilmu pengetahuan ditulis dalam bentuk sastra. Plato misalnya, Socrates, itu kan bentuk sastra. Kemudian dari filsafat ini kan berkembang masing-masing ilmu pengetahuannya. Ada jadi digolongkan, ada matematika, ada seterusnya gitu. Berarti kalau novel itu termasuk sastra juga ya? Novel masuk nggak? Sastra juga. Ada juga yang bukan kan gitu. Oh gitu. Jadi kan ada ya mungkin ada yang ada kategorinya yang longgar gitu, yang longgar misalnya karena kita bermain pada estetika tertinggi dari bahasa adalah sastra. Jadi mungkin saja dia terlalu cair sehingga tidak maksimal dalam mengolah katanya. Dia kan tidak sampai ke hakikat sastra itu. Kalau dia fiktif juga termasuk sastra sebenarnya? Rata-rata cerita fiktif itu? Fiktif
sastra. Apakah sastra itu juga harus dilengkapi dengan kata-kata puitis gitu? Enggak juga ya? Jadi kan ada banyak jenis sastra, ada puisi, ya paling enggak ada puisi, kemudian ada prosa, ada esai atau kritik, kemudian ada drama kan. Nah, ya masing-masing itu ada tempat-tempatnya. Ada yang misalnya prosa yang puitik, mungkin bisa saja jadi. Ada juga puisi yang prosaik, dan seterusnya kan. Ada drama juga bisa ditulis dalam bentuk puisi, bisa ditulis dalam bentuk prosa gitu. Tetapi lagu juga bisa berdasarkan karena puisi juga, dari puisi jadi lagu juga gitu. Lagu itu kalau pada tingkat tertentu dia sastra. Seperti lagu-lagunya beberapa lagu Iwan Fals, kemudian Bimbo dan Ebit Gade itu kan ya sastra gitu. Kalau dicopot notnya dia akan jadi berubah sastra gitu. Iya. Tapi kalau sastra sekarang itu ada perkembangan nggak sih, sastra dulu dengan sastra sekarang? Kalau ada apa tuh kira-kira perkembangannya? Ya banyak sih perkembangannya dari segi bentuk. Bentuk misalnya puisi dulu ada puisi lama, sekarang ada puisi baru atau puisi modern, kemudian ada lagi puisi kontemporer seperti itu kan. Ada lagi yang menggabungkan puisi rupa, puisi yang menggabungkan seni rupa dengan puisi dan seterusnya gitu. Kalau Udo sendiri mendalami yang mana, biasanya dalam karya-karya Udo sejauh ini? Saya lebih banyak ini konvensional. Konvensional. Tidak terlalu aneh-aneh karena saya bukan dan saya kira sampai sekarang sastrawan itu sedang susah mencari bentuk baru lagi karena hampir semua bentuk karya sastra itu sudah digarap gitu. Gitu. Paling yang baru itu kan tema atau cara ungkapnya yang baru dan sebagainya. Terus gini, mau beralih ke Komite Sastra di Dewan Kesenian Lampung. Itu lingkup kerjanya apa aja gitu, Iya, jadi Komite Sastra itu kalau untuk Lampung kan mengurusi dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Lampung. Tetapi kita tidak mau misalnya bercampur dengan, karena kalau ada komite tradisi, maka yang kita urusi memang yang sastra Lampung. Sastra Lampung yang modern. Yang modern, Kalau bahasa Indonesia ya. Lampung yang modern atau Lampung yang dimodernkan atau gimana? Ya bentuk sastra yang modern gitu, jadi dibentuknya gitu. Dibentuknya. Kalau yang sastra yang lama zaman dulu tuh sastra Lampung apa kayak? Sastra Lampung Warahan yang lama, gitu ya? Warahan, Pisaan, Ringget dan sebagainya kan. Kalau dia modern jadi apa? Jadi gimana? Modern ya puisi modern sekira yang berusaha membebaskan dari bentuk-bentuk lama itu. Tapi bukan berarti membuang ya atau meninggalkan yang lama. Saya kira akarnya itu perlu dijaga. Akarnya. Jadi kita perlu kreativitas baru untuk menggarap, katakanlah dia tetap berakar pada Lampung atau bahasa Lampung atau apa gitu, tetapi dikembangkan artinya menciptakan hal yang baru karena kalau yang lama kan rata-rata sih anonim. Misalnya kita sebut satu pantun, saya meragukan kalau misalnya dia ada yang mengaku itu karya saya gitu. Tapi kalau dia baru dengan garapan baru, kreativitas baru, misalnya ada hal yang baru, ya saya kira bisa orang melaporkan ini karya saya, bahasa Lampungnya gitu. Iya. Program kerjanya apa aja? Saya buka ini. Gak apa-apa. Ya. Soalnya kalau salah tiba-tiba. Iya ini. Nggak sama. Jadi kalau kita berupaya mengangkat karya sastra baik berbahasa Indonesia atau berbahasa Lampung ke ranah yang lebih luas, ketika nasional dan internasional lah seperti itu. Kemudian kita bisa mengupayakan regenerasi dan memberikan ruang keterlibatan sastrawan dan komunitas dalam perkembangan sastra Provinsi Lampung. Nah, beberapa program kita antara lain ini kita sesuaikan dengan situasi. Kemarin karena masih dalam pandemi. Kita buat program database, sebenarnya sudah ada, cuma tinggal melengkapi database sastrawan dan komunitas sastra di Lampung. Kita juga merencanakan sayembara menulis novel dan kritik
sastra. Udah belum? Itu kapan Sayembara itu? novelnya belum. Tapi ganti-ganti esai karena sesuaikan dengan gitu. esai dan puisi berbahasa Lampung. Puisi berbahasa Lampung. Yang tahun ini. Kemudian ada penerbitan buku dan panggung sastra. Lalu workshop penulisan sastra dan lomba menulis puisi berbahasa Lampung. Tahun ini diadakan yang lomba puisi bahasa Lampung. Kemudian festival sastra Nusantara. Ini mudah-mudahan bisa. Nah, itu kayaknya bagus itu. Paling besar tuh eventnya. Ya, kapan itu rencananya? Rencananya 2024. Kalau 2024. kalau ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, itu yang program kerjanya. Tahun ini kita mengadakan lomba menulis sayembara menulis puisi berbahasa Lampung dan esai sastra. Esai sastra. Esai sastra dan sastrawan Lampung. Jadi Sastra dan sastrawan Lampung. Ya. Itu udah jalan ya? Sudah diumumkan. Diumumkan. Tinggal sekarang sedang proses penjurian, penerbitan udah bukunya. Jadi ada jadi dibukukan ya. Ada 2 buku yang kita terbitkan, yaitu satu buku antologi puisi berbahasa Lampung, 2 bahasa lah kita buat, bahasa Indonesia dan Seru bahasa juga Lampung, ya? Dan satu lagi antologi esai Lampung, gitu. Antologi puisi bahasa Lampung seru juga ya, itu puisi bahasa Lampung. Itu kayaknya pertama kali. Pertama kali, iya. Saya yang kurang gaul ya, belum pernah dengar kayaknya orang baca puisi pakai bahasa Lampung ya. Sering ya. Sering kalau puisi. Tapi antologi puisi, maksudnya beramai-ramai, tidak hanya satu. Itu baru pertama kali. Tapi kalau misalnya antologi tunggal atau berdua itu sudah sering dan beberapa diantaranya mendapat hadiah sastra Rancage. Kalau sastrawan di Lampung ini banyak ya, Banyak ya. Kalau yang boleh menyebut seseorang itu sastrawan itu siapa sih sebenarnya? Ketika dia boleh dikasih gelar atau julukan sastrawan itu harus punya syarat apa kalau menurut Udo? Ya sama dengan seniman lah sebenarnya. Harus punya karya yang pasti. Karya yang jelas. Terus eksistensinya. Karya itu dikatakan orang sastra seperti itu. Kalau misalnya ya tidak lantas misalnya seorang yang banyak menerbitkan novel, kemudian kita sebut sastrawan, kan nanti dipertanyakan juga oleh orang. Bagaimana? Udah ada sebutannya sendiri gitu, novelis kalau itu. Novelis ya, tapi sastrawan nanti dulu kan misalnya. Iya, Artinya nggak serta-merta ketika orang bisa berhasil menulis dalam bentuk buku, novel atau dia seorang sastrawan, nggak juga ya. Makanya ada kurator. Ketika misalnya Dewan Kesenian Lampung, Komite Sastranya mengadakan membuat antologi puisi atau cerpen, misalnya kan, ada kurator. Nah, kurator ini yang menilai tingkat apa misalnya karya dia, apakah dia sudah nyampe ke yang disebut sastra itu atau belum. Kalau dia lolos berarti kan, ya berarti karyanya sastra. Ya paling enggak jadi ukuran lah. Tetap aja ada penilaian untuk membuat itu sastra atau bukan gitu. Walaupun misalnya saya tidak perlu bisa menjelaskan secara detail misalnya, ini sastra ini bukan. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki. Ada kualifikasi tertentu untuk bisa sebuah karya tulis itu disebut sastra atau bukan sastra. Walaupun misalnya ya pukul rata saja itu semua karya sastra, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kan fungsi komite sastra kan cuma mendudukkan persoalannya, ini sastra kepada masyarakat, ini sastra ini bukan, nggak seperti itu. Tanpa misalnya mengecilkan karya-karya pop pada umumnya gitu. Tetap saja. Komite Sastra di Dewan Kesenian Lampung ini punya program, tadi Udo sudah sampaikan. Tapi menurut Udo pribadi sebagai seorang sastrawan saya sebut ya, kan nggak mungkin Udo taruh di sini kalau nggak Udo sebagai sastrawan kan. Ya amin. Nah, hal-hal apa di Lampung ini yang perlu diperbaiki dari karya-karya sastranya? Saya kira apa yang diperbaiki ya sudah bagus-bagus, tinggal hanya bagaimana bisa mendorong itu supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Karena itu tugas siapa tuh kalau kayak gitu?
Iya, sebenarnya orangnya langsung Dewan atau Kesenian dibantu oleh Lampung, Dewan Kesenian yang lain juga misalnya dinas untuk mempromosikan kan maksudnya? Iya, artinya itu kerja bersama lah, tidak mungkin hanya misalnya sastrawan sendiri atau ini. Karena harus diakui bahwa orang Lampung, katakanlah pelajar di Lampung belum tahu bahwa banyak sastrawan di Lampung ini. Di Lampung. Iya. Kalau di Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung ini, punya mimpi apa sih? Periodenya berapa tahun ya? 4? 5? 4 tahun. 4 tahun, oke. Ini sudah, kalau Udo tahun Tahun kedua. Kedua, artinya masih punya banyak waktu panjang. Punya obsesi atau mimpi apa nih? Saya sih punya mimpi misalnya bagaimana sastrawan Lampung itu punya banyak dikenal oleh masyarakat Lampung sendiri dan juga nasional. Yang kedua punya banyak event ya. yang bisa membuat mereka lebih berkreativitas, kemudian punya biar eksistensinya juga lebih diakui mungkin ya. Punya kemudahan untuk mempublikasikan dan menerbitkan karyanya dan kayak gitu. Saya kira sekarang ini memang kelemahannya di situ ya. Punya karya tapi banyak nggak diketahui orang atau tidak diterbitkan atau gimana? Sebenarnya, karena sudah mulai terbuka semua jalan, tinggal bagaimana nanti mempushnya supaya lebih jaringan dan sebagainya itu push lagi supaya lebih maju lagi lah seperti betul. Itu. Kalau sastrawan di Lampung ini mereka lebih berkarya isinya tentang apa, Dari beberapa, kan Lampung itu lebih banyak ini ya, menulis puisi, jadi penyair banyak kan. Harus diakui memang banyak kita punya penyair ya. Iya, nah dan dari beberapa penelitian teman-teman itu memang ada karakter karakteristik sendiri dari puisi-puisi teman di Lampung gitu. Misalnya yang naratif dan gitu ya. Dan itu sangat berkaitan dengan setting Lampung, katakanlah Bandar Lampung. Seperti itu. Dan entah kenapa misalnya orang yang tiba ke Lampung tiba-tiba menjadi banyak yang terinspirasi, terpaksa menjadi penyair gitu, seperti itu. Mendadak jadi penyair dia. Iya. Kemudian berarti sangat menginspirasi dong. Iya, artinya memang warna sastra sendiri yang ada di Lampung, dan kebetulan kan dari hasil lomba esai itu beberapa terbaca memang ada semacam jalur atau jalan sastra Lampung seperti itu. Kemana hasil lombanya bagus-bagus ya? Ya alhamdulillah nanti ada dibukukan. Kapan itu mau diterbitkan? Mudah-mudahan akhir tahun ini sebelum diberikan tahun sudah terbit. Dan itu dijual bebas atau gimana? Ya kita jual dan beberapa yang. Nah, ini kan salah satu cara juga untuk membuat mereka jadi lebih dikenal gitu kan? Iya. Ketika mereka dibukukan dalam satu antologi seperti itu. Iya benar. Ada berapa orang? Untuk puisi ada 25 pemenang dan nominenya. Kalau puisi yang berbahasa dua bahasa itu, bahasa Lampung dan bahasa Indonesia, ada 50 karya. Itu rata-rata wajah baru atau sastrawan yang memang sudah campur ada ya? Baru, ada lama. Oh gitu. Artinya bibitnya banyak juga nih kita. Iya, setiap kali lomba kan ada muncul atau ada event itu selalu ada muncul baru gitu. Selain yang lama berkarya, kemudian ada muncul beberapa nama baru gitu. Makanya harus di Lampung harus diperbanyak event atau ya acara ya yang bisa menciptakan regenerasi sastra. Salah satunya ya harapan mungkin ditumpukan kepada Komite Sastra Dewan Kesenian ini nih. Enggak juga sebenarnya, karena kan sastra itu kan sifatnya individual. Kemudian kalau Komite Sastra itu hanya mediator atau memberikan mendorong-dorong seperti itu. Dan sebagai juga menjadi wadah bersama gitu. Karena kita juga misalnya tetap mendorong komunitas atau mengembangkan. Sejauh ini gimana kalau peran pemerintah terhadap komunitas sastra di Lampung? Cukup ya, cukup berperan nggak? Rata-rata begitulah. Se-Indonesia kayaknya sama lah pemerintah itu. Saya kan teringat kata Putu Wijaya bahwa Lampung kan sebenarnya punya Bandar Lampung ya, itu bisa menjadi punya potensi untuk menjadi kota budaya. Itu sebenarnya tinggal didorong saja, karena toh memang sudah dikenal bahwa Lampung di Bandar Lampung adalah Lampung itu banyak sekali
karya seni yang muncul. Tetapi memang pemerintah daerahnya relatif tidak mendorong lebih baik lagi gitu. Dengan adanya dewan-dewan kesenian di masing-masing kabupaten kota, apakah itu tidak bisa menjadi salah satu cara bahwa diwakili oleh itu gitu? Ya bisa, tapi kan selama itu kan gini, dewan kesenian ya kerja dengan apa namanya? Jalan sendiri. Jalan dengan keseniannya sendiri, pemerintah ya lain punya unsur lain juga kan gitu. Seperti kira-kira begitu. Dan seharusnya kan sebuah karya ya menjadi ketika jadi bahan apa di launching untuk publik, misalnya entah novel, entah karya puisi, itu kan menjadi milik ketika semua. Dia dipublis gitu ya? Iya, menjadi milik semua, tidak ada pengecualian. Oke. Ketika akan sangat baik sekali misalnya kalau apa namanya pejabat publik itu punya kepedulian yang besar terhadap karya-karya sastra itu dan akan menjadi kampanye yang baik sekali untuk misalnya ya apalah misalnya ya misalnya reproduksi karya-karya bisa itu dimanfaatkan maksudnya ya, untuk kepentingan pemerintah ya yang terkait. Untuk misalnya untuk promosi daerah. Karena saya beberapa kali misalnya karya sastra itu mubazir gitu. Padahal karya itu diciptakan untuk menjadi katakanlah souvenir. Kalau syukur dibaca, kalau udah dibaca kan itu sangat bagus untuk promosi daerah tertentu misalnya beberapa karya itu. Kan dia penulis itu kan nggak bisa terlepas dari latar belakang dia lahir di mana, besar di mana, dan sebagainya. Dan itu bisa ya banyak apa namanya manfaatnya bagi masyarakat. Kalau masyarakat bagi pemerintah misalnya untuk membuat kebijakan publik dan sebagainya. Tapi kan kebanyakan karena karya sastra itu kan sebenarnya adalah abstraksi dari kenyataan masyarakat, ya, gitu kan. Nah itu bisa untuk menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan atau kebijakan tertentu di daerah tertentu misalnya untuk mengembangkan apa misalnya. Pokoknya yang berpihak kepada para seniman lah gitu ya. Iya, berpihak kepada seniman dan juga rakyat pada umumnya kan. Gitu. Karena ini kan ada pelajaran-pelajaran yang besar di dalam karya seniman itu. Untuk memunculkan bibit baru di dunia sastra, kira-kira apa yang menurut Udo perlu dilakukan? Ya sebenarnya kan literasi itu, gerakan literasi itu. Tapi saya juga agak heran juga kenapa literasi kok malah menjauhkan dia dari sastra kan dalam apa namanya? Penerapannya? Bukan dalam pembagian jenis-jenis literasi itu tidak ada menyebutkan sastra. Ada literasi keuangan, literasi media, literasi. Oh gitu ya? Nah, apa itu? Padahal kata lain dari yang dekat dengan literasi itu kan literer. Betul. Sastra. Lah, saya jadi bingung kan. Gitu Nah, ya? coba lah kampanye-kampanye literasi. Sama sekali nggak menyinggung soal? Kenapa nggak ngomongin cerpen, ngomongin puisi dan sebagainya? Lah, itu kan inti dari sastra, literasi sebenarnya. Itu satu. Yang kedua memang harus melibatkan banyak pihak. Yang kedua bagaimana caranya supaya sastra itu kalau dulu kan enak, dulu kan dibagi-bagi aja ke perpustakaan itu oleh pemerintah. Ada proyek impres namanya, dibagi-bagikan. Nah sekarang nggak ada mekanisme itu bagaimana karya sastra misalnya Eka Kurniawan yang sangat ngetop itu. Ya kan untuk baca itu mas beli. Iya. Nggak ada misalnya yang dibagi-bagikan ke perpustakaan sekolah. Gimana mau anak-anak mau tahu gitu ya? Gimana mau tahu dan orang disuruh beli buku, ya mahal juga kan sekarang. Maka memang harus ada apa ya? Subsidi. Proyek atau kebaikan pihak tertentu yang untuk bisa membagi-bagikan bacaan itu ke masyarakat. Termasuk misalnya yang buku sastra berbahasa Lampung. Yang bahasa Indonesia nggak beli, apalagi yang sastra bahasa Lampung. Maka memang tidak bisa memang harus ada subsidi. Itu bagian dari upaya ya. Iya, dari upaya untuk
semakin mengenalkan puisi mengenalkan dan kepada masyarakat. Oke, Udo. Semoga di Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung ini programnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Bisa berjalan. Ada target-target tertentu pastikan tadi tahun 2024 tadi kan? Yang apa tuh nanti Nusantara tadi? Festival Sastra Nusantara. Itu kan event yang besar. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan. Ya, kalau soal tadi si pemangku kepentingan itu ya udah sih sebenarnya tanpa itu pun namanya karya seni akan tetap berjalan, tapi akan lebih baik lagi kalau itu hebatnya seniman di Lampung kan, misalnya tanpa ada dukungan khusus atau dukungan yang besar dari tetap jalan dan misalnya karya sastrawan di Lampung ada saja lahir gitu seperti itu. Dari berbagai event ada aja sebenarnya nyangkut yang sastrawan dari Lampung. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada campur tangan pemerintah untuk ikut membantu gitu ya. Mendorong itu. Oke, mudah-mudahan lah. Ya, kita tunggu aja. Iya, semoga. Semoga. Terima kasih Udo sekali lagi waktunya. Sukses selalu. Salam buat teman-teman di Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung. Makasih Udo. Kita sampai di sini pertemuan kita dalam Lampung Mencatat di Selusur Budaya. Terima kasih. Ya, Pun.